Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisi Fakanis Fazila dengan NIM 11166255053. Saat ini saya tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di Lenteng Agung. Hari ini saya akan membahas tentang social empowerment through lifelong learning. Dan saya akan membahas tentang kepanitiaan ataupun organisasi yang saya ikuti semasa SMA. Pada kegiatan pertama ini, saya mengikuti kepanitiaan teater sekolah yang disebut Adiwara. Kegiatan ini berfokus pada budaya lokal di Indonesia berdasarkan cerita rakyat yang ada di Indonesia dengan penampilan teater musikal. Untuk yang kedua, saya mengikuti pelatihan gabungan PMR. Hal ini berfokus untuk melatih bekerja sama, beradaptasi, dan juga menghadapi situasi baru yang terus berguna di kehidupan sehari-hari dan untuk masa depan. Dan pada kegiatan ketiga, saya mengikuti kepanitiaan OSIS MPK dan pada program kerja Lomba 17 Agustus. Nah, di sana saya belajar banyak seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, dan juga semangat pantang menyerah. Dan ketiga kegiatan ini mencerminkan penerapan teori andragogi yang menekankan belajar melalui pengalaman. Melalui keterlibatan aktif dan refleksi dari pengalaman tersebut, saya belajar dengan lebih bermakna sesuai dengan prinsip pendidikan orang dewasa dalam andragogi. Selanjutnya, untuk tantangan yang ada di setiap kegiatan yang saya ikuti, biasanya ada 3, yaitu adanya perbedaan pendapat, ada terjadinya miskomunikasi, dan yang terakhir ada manajemen waktu yang kurang tepat. Tapi untuk hal ini biasanya kita melakukan rapat internal untuk mendiskusikan bagaimana keberlanjutan dari kegiatan tersebut. Jadi kita mencari tahu solusinya bagaimana dan akan berjalan seperti apa. Selanjutnya ada testimoni dari kedua teman aku yang aktif dalam berorganisasi dan juga kepanitiaan. Yang pertama itu dari Gilang. Dia bilang bahwa organisasi itu tempat kita untuk mengenal orang-orang yang sifatnya macam-macam. Jadi kita bisa memperluas relasi di dalam suatu organisasi, dan juga organisasi secara tidak langsung bisa mengembangkan skill baik dari soft skill maupun hard skill, serta ketangkasan dalam bekerja sama. Lalu yang kedua ini dari Darren. Dia bilang bahwa dari situ dia ketemu orang-orang hebat kayak kalian dan belajar banyak cara menghadapi berbagai karakter. Yang paling kerasa soal emosi. Dulu dia gampang banget kena people pressure, tapi setelah mengikuti organisasi, dia belajar kalau gak semua orang bisa puas sama hasil kita. Selanjutnya, ada personal reflection dan analisis. Di sini saya membahas berdasarkan pendidikan sepanjang hayat, yaitu ada 4, ada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Untuk yang pertama ini, learning to know, saya belajar memahami bagaimana cara organisasi dan kepanitiaan ini berjalan, sehingga bisa memiliki output yang baik. Lalu untuk yang learning to do, saya dapat menyelesaikan masalah lapangan ataupun internal secara profesional dan memiliki output yang bagus juga. Untuk yang ketiga ini, learning to be, yang membentuk karakter saya menjadi berjiwa sosial yang tinggi, peka terhadap sesama, bekerja sama dengan baik, dan memiliki tanggung jawab. Yang terakhir, yang keempat itu ada learning to live together. Saya di sini belajar untuk berkolaborasi lintas budaya, lintas sosial, dan juga bagaimana cara menyikapi kepada orang-orang luas. Saya belajar dan menyadari bahwa ruang pembelajaran tidak berhenti dalam ruang kelas saja, dan juga konflik itu sangat dibutuhkan dalam suatu lingkungan, organisasi, ataupun kepanitiaan. Karena dari konflik tersebut, manusia bisa berkembang dan juga beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang baru ataupun hal-hal baru. Jadi, ayo jangan batasi belajar hanya di dalam ruang kelas saja, karena kehidupan dan pengalaman ialah pembelajaran yang sesungguhnya.